beribadah kepada Allah, perbaiki hubunganmu sama Allah dengan cara yang luar biasa, dapatlah anugerah yang luar biasa. Kalau kamu beribadah kepada Allah biasa-biasa, jangan harap balasan yang luar biasa. Tapi mohon maaf, siapa yang menjaminkan anak kita masih Islam iman sampai akhir hayat? Jangan-jangan kita sudah mengupayakan mendidik anak kita, tapi kita tidak memperhatikan Al-Quran, berakhlak-akhlakul Quran. Besok kita meninggal dunia, malah anak kita jadi murtad. Selama akhlaknya tidak diperbaiki dengan Al-Quran, tidak bisa menjadi orang yang mulia akhlaknya. Bapak Ibu, mohon maaf, saya yakin Bapak Ibu masih bertahan Islam iman insyaAllah sampai akhir hayat. Saya percaya itu. Tapi mohon maaf, siapa yang menjaminkan anak kita masih Islam iman sampai akhir hayat? Jangan-jangan kita sudah mengupayakan mendidik anak kita, tapi kita tidak memperhatikan Al-Quran, berakhlak-akhlakul Quran. Besok kita meninggal dunia, malah anak kita jadi murtad. Bisa enggak terjadi? Bisa. Saya sendiri menerima laporan sampai berkali-kali, puluhan bahkan ratusan orang yang dapat datang ke rumah saya atau telefon melalui yayasan atau ingin curhat, dan rata-rata bersoalan mereka, anak kami murtad, anak saya yang perempuan pacaran sama orang non-muslim dan dia ikuti agama non-muslim. Itu banyak rata-rata curhat dari jamaah ibu-ibu. Apa yang saya harus lakukan? Saya tanya, anakmu udah berapa? 20 tahun. Kita masih hidup, anak kita sudah murtad. Bagaimana kita besok kalau meninggal dunia? Siapa yang menjaminkan keselamatan agama dan akidah anak kita? Satu yang menjaminkan keselamatannya, Al-Quran. Makanya dari situ tertutup hati saya untuk memperjuangkan Al-Quran di Indonesia, melahirkan 1 juta para penghafal Al-Quran. Indonesia dikenal negara terbesar para penduduk Islam. Insya Allah tunggu satu saat Indonesia akan terkenal menjadi negara terbesar sedunia para penghafal Al-Quran. Saya tidak kenal lelah dan selalu saya berdoa, ya Allah aku mohon, ya Allah aku minta, ya Allah dengan asma'ul husnamu, dengan namamu yang agung dan mulia, aku mohon ya Allah jangan cabut nyawa saya sampai terwujud 1 juta penghafal Al-Quran untuk Indonesia. Setiap masjid memiliki imam penghafal Al-Quran 30 juz. Begitu saya kemarin diuji sama Allah dan ditusuk mendapatkan musibah dan ujian, saya tingkatkan lagi doanya, ya Allah jangan dulu, ya Allah jangan dulu, ya Allah tidak boleh saya mati sekarang, bukan takut mati, ya Allah saya punya impian, cita-cita, ya Allah tolonglah jangan cabut nyawa saya dulu. Tak apa-apa ditusuk berkali-kali ya Allah, saya terima, tapi jangan mati dulu ya Allah, karena saya masih punya tugas ya Allah. Kalau sudah menjadi kenyataan 1 juta, tak apa-apa ya Allah, cabut nyawa saya, sudah selesai tugas. Karena saya yakin 1 juta penghafal Al-Quran, berakhlak-akhlakul Quran, akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka lah yang mampu merubah nasib Indonesia menjadi lebih baik. Silahkan buka sejarah. Salah satu negara Islam, Andalus. Tahu kan Andalus?
bertahun-tahun mempertahankan Islam. Kenapa bisa Islam di situ kuat dan maju? Karena satu, umat Islam di masa itu memperhatikan akhlak yang mulia dan memperhatikan Al-Quran. Ketika sudah muncul kerusakan akhlak dan mereka menjauh dari Al-Quran, terjadilah kehancuran yang mengakibatkan dijajah dan kehilangan Islam di tengah umat Islam di sana. Bahkan masjid dihancurkan, masjid dijadikan tempat sampah, masjid tempat dipelihara kambing dan binatang-binatang, dimasukin anjing, bahkan berbagai macam fitnah. Buku agama semua dibakar, Al-Quran dibakar habis, sampai ulama dibunuh habis-habisan. Siapa yang mendatangkan bala dan ujian itu? Karena kita yang merubah prinsip sama Allah. Kita sudah janji dari awal, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Kita janji di alam ruh, la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang disembah selain Allah. Kita janji menjaga perjanjian itu, kita ternyata mengingkari janji. Kita merubah prinsip sama janji, akhirnya kita berubah akhlak. Allah datangkan bala, Allah datangkan ujian. Minta Quran, ada Quran sama Quran terjemah. Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah keadaan satu kaum kalau mereka tidak pernah merubah keadaan itu sendiri. Tidak ada Quran yang ada terjemahan. Tak, saya minta yang terjemahannya dibaca. Nih, nih. Surah An-Nisa ayat 147. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. Tolong ingat surah An-Nisa ayat 147. Tolong dibacakan terjemahannya. Ayat 140. Tolong Bapak Ibu dengar ayat ini. Allah Maha baik, Allah Maha Rahman Rahim, Allah Maha lembut, Allah Maha mulia, Allah Maha agung, Allah Maha pengampun. Allah tidak ingin susahin hamba, tapi mohon maaf, hamba yang suka membuat kezaliman diri sendiri, hamba yang memulai merusak, hamba yang memulai berdosa, hamba yang mulai mengingkari janji. Allah tidak pernah berubah, tapi kita yang mulai merubah. Makanya Allah rubahkan nasib kita. Kalau mau kembali kepada nasib yang lebih baik, kembalilah kepada Allah dengan baik, akan Allah balas dengan lebih baik. Ya, baca terjemahan. Allah tidak akan menyiksa. Tolong dengar. Dengar baik-baik ya. Surah An-Nisa ayat 149.
7. Nanti pulang ke rumah, tolong baca ayat ini berkali-kali, fahami, dalami, belajari, baca terjemahannya, hayati maknanya. Cuba lihat prinsip Allah sama kita apa. Coba. Jika kamu bersyukur dan beriman. Ulang lagi. Jika kamu bersyukur. Ulang dari awal. Ulang dari awal. Allah tidak akan menyiksamu. Allah tidak akan menyiksamu. Allah tidak berkenan menyusahkanmu. Allah tidak mau mengujimu. Allah tidak mau membebankanmu. Allah tidak mau membuat hidupmu sengsara. Allah tidak mau membuatmu menderita. Tapi syaratnya apa? Lanjut. Jika kamu bersyukur dan beriman. Kalau bersyukur dan beriman, beres. Buat apa datang bala? Buat apa datang wabah? Buat apa datang ujian? Kalau kita bersyukur dan beriman. Berubah prinsip iman, tidak pernah bersyukur, bahkan salah gunakan nikmat Allah, datanglah azab, datanglah bala, datanglah ujian, datanglah kesusahan dalam rumah tangga, kesusahan bersama anak, kerusakan akhlak anak, perubahan akhlak suami, kerusakan akhlak istri. Terjadi semua berubah karena yang membuat perubahan kita, bukan Allah. Allah prinsipnya satu dan tidak pernah Allah rubah. Inna Allah la yughayyiru ma biqaum. Allah tidak pernah merubahkan nasib satu kaum dari baik menjadi buruk kecuali mereka yang merubah diri sendiri. Kalau mau rubah jadi lebih baik kembali, perbaiki hubunganmu sama Allah. Jadi hubunganmu sama Allah luar biasa, Allah akan balas dengan balasan yang luar biasa. Mau jadi sama Allah biasa-biasa saja, jangan harap dari Allah yang luar biasa. Beribadah kepada Allah, perbaiki hubunganmu sama Allah dengan cara yang luar biasa, dapatlah anugerah yang luar biasa. Kalau kamu beribadah kepada Allah biasa-biasa, jangan harap balasan yang luar biasa. Maaf sekali lagi, ulang. Allah tidak akan menyiksamu. Allah tidak akan menyiksamu. Buat apa? Kalau di dalam bahasa Indonesia, mohon maaf ada sedikit dalam bahasa Arab. Kalau bahasa Indonesia artinya apa? Allah tidak menyiksamu. Maaf, ulang lagi. Allah tidak akan menyiksamu. Allah tidak akan menyiksamu. Tapi kalau bahasa Arab maknanya agak sedikit beda, lebih dalam. Dan selalu saya sudah menyampaikan di dalam tausiah di mana-mana, saya sudah menyampaikan tidak ada bahasa yang bisa teliti dan menjelaskan makna Al-Quran itu sendiri selain bahasa Arab. Semua bahasa kemampuannya sangat terbatas. Menurut saya, semua bahasa selain bahasa Arab mentafsirkan Al-Quran, menjelaskan makna Al-Quran, semua bahasa miskin. Tidak punya kekayaan sebagaimana kekayaan bahasa Arab. Makanya kalau kita baca terjemahannya, beda makna yang sangat berkesan dalam bahasa Arab. Saya sekarang terjemahkan sesuai bahasa Arabnya, bukan bahasa Indonesianya. Bukan berarti tidak sah bahasa Indonesia sah, cuman terjemahannya hanya lapisannya saja yang diterjemahkan, tipisnya, kulitnya, tapi sedalamnya belum tersentuh. Makanya coba ulang lagi. Allah tidak akan menyiksamu. Bahasa Arab, ma yaf'alullahu bi'adabikum, artinya buat apa Allah siksamu? Bedanya enggak? Ada beda enggak? Coba sekali lagi. Allah tidak akan menyiksamu. Buat apa Allah menyiksamu? Beda enggak artinya? Beda. Yang di dalam bahasa Arab, bukan Allah tidak akan menyiksamu, tetapi buat apa Allah menyiksamu kalau selama kamu bersyukur dan beriman? Pas enggak? Ternyata memang Allah tidak ingin uji kita. Allah tidak ingin kita susah. Allah tidak ingin kita sakit. Allah tidak ingin kita dihina. Allah tidak ingin kita berpecah belah. Allah tidak ingin kita bermusuhan.
Allah tidak ingin kita menderita. Allah tidak ingin kita terbeban. Allah tidak ingin kita miskin. Allah tidak ingin itu semua. Sambil ma yaf'alullah dalam bahasa Arab. Ma yaf'alullah, buat apa? Selama kamu bersyukur dan beriman, tak mungkin Allah siksamu. Kalau bersyukur dan beriman, tak mungkin Allah ujimu lagi. Kalau bersyukur dan beriman, tidak mungkin Allah susahkanmu lagi. Berarti yang bermasalah siapa? Allah atau kita? Kita yang bermasalah. Ternyata nikmat Allah banyak, tapi mohon maaf, masih kurang kita mensyukurinya. Kita aja yang sudah nikmat yang kita terima, belum kita syukuri, masih minta lagi. Dan selalu saya berkata, syukuri yang sudah ada, dijamin yang belum ada jadi ada. Bisa enggak hafal kalimat itu? Syukuri yang sudah ada, dijamin, karena Allah janjikan, la in syakartum la azidannakum. Bagaimana kita tak mendapatkan jaminan tambahan nikmat? Syukuri yang sudah ada, akan Allah jaminkan yang belum ada jadi ada. Faham? Contoh, kita sudah punya nikmat sehat wal afiat, ya Allah masih minta, syukuri dulu, ini belum lunas. Yang sudah ada belum lunas syukurnya. Kalau kita minta lagi Allah kasih, minta lagi Allah kasih, nanti jadi banyak hutang, belum kita lunas. Makanya belajar hidup apa adanya dan syukuri dan nikmati dengan apa adanya. Jangan terlalu banyak minta. Salah satu ujian Allah hadirkan bala COVID-19 corona ini, kita kurang bersyukur. Saya bisa buktikan kita kurang bersyukur. Sebelum ada corona, bagaimana beraktivitas kita? Lancar? Biasa-biasa aja? Ekonomi kita baik? Urusan anak pulang pergi aman? Kita jalan-jalan setiap Sabtu Minggu bersama keluarga? Bahkan ada yang ke pantai, orang yang pulang pergi tidak pernah ada kekhawatiran karena musibah atau virus atau corona. Betul enggak? Ternyata selama ini kelancaran kehidupan kita, kita tidak sadari itu nikmat besar dari Allah. Jalan-jalan malam minggu ternyata nikmat. Makan bersama keluarga di luar itu nikmat. Kita bisa antar anak sekolah pulang pergi, ternyata itu nikmat. Kita masuk kantor pagi dan pulang sore, ternyata itu nikmat. Tapi kita tidak sadari itu nikmat, menjadi sebuah kebiasaan. Begitu datang ujian, semua nikmat itu berubah menjadi sulit untuk laksanakan. Anak kita belajar sekolah online, kita belajar agama diam di rumah. Tarawih tidak bisa, Jumatan susah. Kita ke masjid hati-hati, pakai masker, cuci tangan, jaga jarak. Kenapa? Karena di masa kita lancar tidak menganggap itu nikmat dan kita lupa syukuri. Makanya Allah kirimkan ujian supaya kita sadar, ya Allah ternyata betul terlalu banyak nikmat selama ini. Begitu datang ujian, ya Allah tolonglah kami, angkatlah ujian. Mohon maaf Bapak Ibu, sebenarnya Allah angkat ujian tak perlu diminta. Ya Allah kun fayakun, angkat ujian. Perbaiki syukurmu kepada Allah, syukuri yang sudah ada, nikmati apa adanya, hidup walaupun pas-pasan, ridha dan ikhlas, akan Allah rubahkan. Ini kan dunia milik Allah, sistemnya milik Allah, bukan milik Amerika, bukan milik Barat, bukan milik Cina, bukan milik mana-mana, tapi milik Allah. Kun fayakun, sudah tidak ada corona. Syukur. Ternyata ibadah syukur sangat besar manfaatnya. Bahkan semakin kita bersyukur, semakin bertambah kenikmatan yang Allah akan berikan. Dan salah satu ucapan syukur, Alhamdulillah.